Ponsel Xiaomi harganya sampai 10 juta. Gila kan? Kan biasanya Xiaomi itu terkenal dengan harganya yang murah tapi speknya bagus. Tapi tentunya Xiaomi punya alasan tersendiri dan kalian bakal dapat 10 hal ini kalau ngeluarin 10 juta buat Xiaomi Mi 10 ini. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama tentunya adalah Snapdragon 865. Yap, Mi 10 ini udah pakai Snapdragon 865 yang saat ini menempati prosesor tertinggi dari Qualcomm. Prosesor ini tuh 25% lebih kencang dibandingkan pendahulunya, tapi 25% irit daya dibandingkan pendahulunya. Yang kedua itu adalah modem X55 dan Wi-Fi 6. Mi 10 yang masuk ke Indonesia tuh pakai TKDN software ya, jadi bukan dirakit di Indonesia. Nah, jadi spesifikasinya tuh gak dikurang-kurangin sama yang ada di China. Yap, dia udah pakai modem X55 yang support 5G dan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 ini memiliki kemampuan lebih baik sampai 270% dibandingkan pendahulunya, jadi gak cuma jaringan SIM-nya yang ditingkatkan. Dan seperti yang kalian tahu, SIM yang support 5G-nya ini cuma single SIM, gak ada dual SIM. Yang ketiga itu RAM LPDDR5 dan UFS 3.0. Xiaomi itu tentunya gak cuma ngandelin Snapdragon 865, tapi RAM dan penyimpanannya yang ditingkatkan. RAM-nya kini pakai tipe LPDDR5 yang bawa peningkatan 29% dibandingkan pendahulunya. Dan tipe penyimpanan juga ditingkatkan, yaitu 3.0 UFS-nya, yang 100% lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Yang keempat adalah mengenai liquid cooling. Ponsel performa tinggi itu pasti akan panas. Pasti itu. Gak akan ada yang dingin. Jadi Xiaomi udah nyematin visi liquid cooling. Cooling itu punya sistem area permukaan ruang uap super besar, plus 6 stek lapisan grafit dan gel pemancar panas. Katanya dengan sistem ini, Xiaomi bisa nurunin suhunya sampai 10 derajat Celcius. Yang kelima ada kamera dari Samsung 108 MP. Kamera utamanya ini tuh sama kayak Mi Note 10 ya, bukan Mi Note 10 Pro. Dan tentunya beda dengan Mi 10 Pro. Bedanya ada di lapisan lensa kameranya yang punya 7 lapis, sedangkan Mi 10 Pro dan Mi Note 10 Pro punya 8 lapisan. Tentunya ini tuh ngaruh ke kualitas hasilnya ya. Nah, saya akan kasih sampel fotonya ya, tapi saya akan bandingkan dengan suatu ponsel yang gak akan saya sebut namanya, dan kalian nanti nilai mana yang lebih bagus. Kalian tinggal nilai gambar 1 atau gambar 2 yang lebih bagus. Nanti saya akan bahas di bagian review. Atau mungkin saya compare. Yang keenam ada mengenai audio dengan dual 1216 speaker super linear. Dual speaker yang ukurannya sama besar ini katanya bakal nyajiin kualitas yang bagus. Nah, kebanyakan tuh ponsel-ponsel yang dual speaker punya satu speaker yang lebih cempreng. Tapi ini enggak. Nanti kita nilai di review, oke? Yang ketujuh mengenai layarnya yang AMOLED 3D 90Hz. Layar ini punya panel AMOLED dengan ukuran 6,67 inci yang lebih besar dari Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro. Punya refresh rate-nya lebih tinggi yaitu 90Hz dan menurut spesifikasi juga ini punya keakuratan yang tinggi warnanya. Dan mungkin ada yang sepele sih ya, tapi menurut saya enggak. Yaitu layarnya di paket pembeliannya udah dibekali sama anti gores, jadi lumayan lah yang buat males-males beli pelindung. Yang kedelapan ada mengenai baterai besarnya. Buat nopang spesifikasi yang canggih, baterainya juga besar tentunya, yaitu 4780 mAh. Baterai ini juga udah ngedukung pengisian daya sampai 30 watt. Dan kalau misalkan pengen agak lebih canggih, ini udah ngedukung wireless charge juga ya. Yang kesembilan itu wajar mahal. Pasti di antara kalian ada yang menganggap kenapa sih Xiaomi ini mahal?
tapi sebenarnya ini tuh wajar. Karena emang Xiaomi itu mau fokus ke kualitas juga buat nandingin Samsung, Huawei, atau flagship premium lainnya. Gak cuma ponsel murah aja. Buat ponsel murah sekarang ditanganin sama lini Redmi dan Poco. Jadi buat sekarang dan kedepannya kalau misalkan Xiaomi ngeluarin lagi ponsel yang mahal, jangan protes. Itu kalian aja yang nggak sanggup beli. Kalau misalkan kalian itu menganggap mahal, kalian bisa beli lini Redmi atau Poco. Ya, yang 10 itu layanan premium untuk Mi 10 atau Mi 10 Pro. Saya baru tahu Xiaomi Mi 10 ini di cover sama Xiaomi dengan layanan premium. Nah, apa ini? Layanan ini memberikan perlindungan kerusakan layar gratis 1 kali. Tapi tentunya ada term and condition yang harus kalian baca. Dan kalian bisa baca rincinya di link yang saya udah taruh di deskripsi, oke? So, itu dia 10 hal yang harus kalian ketahui di Mi 10 yang masuk ke Indonesia ini, oke? Kalau misalkan kalian pengen tahu 10 juta di Mi 10 ini worth it atau enggak, ditunggu aja reviewnya, oke? Jadi jangan lupa buat subscribe Fix Me dan jangan lupa juga buat like dan komen, ya. Di sini Fadil, peace out.